Untuk video yang ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok tanggal 15 Mei dan untuk saham-saham yang akan kita bahas ini diurutin aja ya sesuai judul. Yang pertama kita akan cek dulu saham, pertambangan. Yang pertama ada saham Adaro, hari ini naik lumayan tinggi sebenarnya, 3,23% ya ke area resistennya di 1915. Kalau kita lihat beberapa waktu terakhir sih untuk saham Adaro emang, cenderung bergerak sideways ya, di area-area 1900-an ini dan ya masih bisa bertahan sih di area sini, tinggal kita lihat aja untuk besok, apakah Adaro ini bisa naik atau malah koreksi lagi ya. Jadi, lihat aja di awal market, soalnya ini pas close ya di area resisten. Kalau langsung hijau, volumenya bagus sih, disclaimer ya buat teman-teman yang mau entry, kalau bisa break di atas harga tertingginya waktu itu di 1940-an, ya nggak menutup kemungkinan bisa rebound ke 2090-an, yaitu resisten selanjutnya untuk saham Adaro kalau misal bisa break di atas 1940 untuk besok Kamis. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Adaro hari ini tanggal 14, aslinya sih malah keluar ya 27 eman, jadi ya mungkin di awal market jangan buru-buru sih. Kalau kita perhatikan juga sebenarnya walaupun KI ini terus akumulasi di saham Adaro, cuman ada yang distribusi juga ya, yaitu YU, YU-nya versi asing, bahkan kalau kita perhatikan di sini untuk YU versi asing di saham Adaro hampir seluruh transaksinya jualan ya untuk YU, net sell 63,5 M, kemudian KZ, BB, versi asing ini juga malah 100% transaksinya jualan. Jadi hari ini Adaro distribusi oleh asing, walaupun sebagian broker-broker asing masuk, cuman distribusi YU ini cukup banyak ya, paling banyak. Untuk lokalnya sendiri hari ini didominasi broker-broker retail yang masuk selain KI ya, selain KI yang terus akumulasi sampai hari ini belum lepas barang, terus nambah muatan terus. Retail-retail juga masih masuk sih di saham Adaro, jadi hati-hati aja kalau misal besok merah, karena kemungkinan kalau misal besok merah itu potensinya masih sideways di area sini. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Adaro. Coba kita cek ya untuk saham Adaro apakah ada sentimen yang cukup bagus hari ini. Kita lihat untuk saham Adaro hari ini tanggal 14 Mei. Enggak ada ya. Adaro. Untuk saham Adaro, tentang RUPS itu pun 9 Mei ya. Adaro alokasikan 4 triliun untuk buyback. Ini yang berita terbaru sih, newsnya terbaru buyback. Jadi kalau perusahaan mau buyback itu kan kemungkinan ya belinya di harga yang rendah kan. Jadi mungkin untuk saham Adaro ini mulai menarik habis buyback ya. Kita lihat nanti pergerakan habis buybacknya gimana. Soalnya kalau Adaro mau melakukan buyback ya kemungkinan harganya sampai buyback selesai nggak akan tinggi-tinggi karena ya pengen beli juga di harga yang rendah kan. Baru habis itu dinaikin. Mungkin kalau mau entry nunggu trennya mulai bullish ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kalau kita lihat di sini berlangsung selama 12 bulan. Cukup lama ya ternyata untuk buybacknya sama Adaro. Jadi ya kembali lagi sih, kalau untuk saat ini kayaknya lebih menarik sektor perbankan ya. Karena untuk sektor batu bara ya karena harga batu baranya belum terlalu tinggi. Ya mungkin seperti itu sih untuk saat ini, cuman untuk kedepannya ya menyesuaikan ya nanti gimana untuk kondisi marketnya. Oke, itu untuk saham Adaro. Untuk besok sih berarti ya masih buat patokan teknikalnya aja, karena hari ini juga bagian investor masuk, retail juga masuk sih. Takutnya kalau harganya malah cenderung turun, ya dapat aja masih sideways seperti ini. Oke, itu untuk saham Adaro ya, kembali lagi disclaimer.
pantau aja masihan di 1.900-an ini. Kalau naik break di atas 1945 sih disclaimer ya, kalau mau masuk untuk scalping atau swing kalau volumenya bagus. Cuman kalau volumenya nggak terlalu bagus, mending wait and see aja dulu sih mungkin ya untuk saham Adaro. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham ADI. Ya sebenarnya sih malah lebih menarik di ADI ya untuk saat ini karena volatilitasnya lebih tinggi untuk saham ADI. Nah, untuk saham ADI sendiri hari ini sih secara teknikal sebenarnya cukup bagus, berhasil break di atas 7.200 ya. Naik 5% lebih ke 7.325. Nah, untuk saham HDI berarti untuk besok sih pantau aja 2.200-an ini. Misal merah koreksi daerah support 7.200. Ada yang jaga harga, disclaimer ya kalau mau entry. Ya sebenarnya di harga sekarang juga nggak terlalu mahal sebenarnya untuk saham HDI ya. Menarik juga. Ya semoga aja nggak jebol lagi di bawah 7.200. Secara teknikal seperti itu, ini supportnya. Dan resistennya kalau misal besok masih lanjut naik, itu ada di 7.750 untuk target price ADI ya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksi ADI, kalau untuk Adaro kan asingnya jualan. Untuk ADI asingnya net buy 70M ya. Jadi emang lebih menarik di ADI dibandingkan Adaro sebenarnya ya untuk sekarang. Kita lihat lebih detail untuk saham ADI hari ini. Broker-broker retail pada keluar ya, SQ, XL, BD, XC, ya ini NI, Netcell. Jadi retail-retail pada keluar, aslinya akumulasi dengan jumlah yang hitungannya lumayan banyak. Ika net B44 eman, CC AK net B10 eman. Jadi diakumulasi oleh asing, retailnya keluar, harga sahamnya naik 5% dan breakout ya, breakout. Dan untuk saham ADI kalau misal besok masih bisa bertahan di atas 7.200 apalagi langsung dibuka hijau sih disclaimer ya buat teman-teman yang mau entry follow trend semoga aja mulai bullish dan untuk target price-nya untuk swing masih di 7.750-an. Ini resistnya ya untuk saham ADI. Oke, itu untuk saham ADI. Selanjutnya kita akan cek saham gas ya, udah cukup lama. Ya, kita bahas ya. Sebenarnya untuk saham Pegas ini walaupun performanya di kuartal 1 itu kurang bagus ya, cuma dari segi komposisi kepemilikan saham, retailnya mulai keluar sih. Maksudnya ya mulai lepas barang di saham Pegas dan itu yang bikin harga sahamnya menarik ya. Dan kayaknya buat turun ke di bawah 1.500 itu mudah-mudahan enggak ya untuk dalam waktu dekat ini. Ini, sempat naik lumayan tinggi waktu itu, kemudian kuartal satunya update, nggak terlalu bagus, harga sahamnya turun, tapi hari ini rebound lagi 3,43% ya. Coba kita update untuk area support sama resistnya untuk saham Pegas itu ada di level berapa ya? Coba kita, cari ya. Untuk harga sekarang ini breakout lagi di atas 1640 dan berarti 1640 itu area support terdekat ya. Kalau besok turun pantau aja area 1640. Kayaknya kalau misal besok merah ya untuk saham Pegas, kayaknya kemungkinan sideways dulu di area sini sih. Cuman kalau bisa hijau, target price-nya lumayan tinggi di 1800. Itu resist ya untuk saham Pegas saat ini, sorry, Pegas. Kita lihat ya untuk transaksinya Pegas. Hari ini tanggal 14 asing keluar 7 eman. Kalau kita lihat di sini untuk saham Pegas hari ini tanggal 14 secara keseluruhan sebagian retail keluar. Yang masuk siapa? Yang masuk BB versi lokal ya. Untuk asingnya sendiri masih Netcell ya, masih lebih banyak yang keluar. Untuk transaksinya hari ini didominasi oleh CC, BP, dan keduanya net buy di saham Pegas ya, harga sahamnya naik. Kalau kita lihat di sini untuk saham Pegas emang pendapatannya turun ya, cuman retailnya investor asing cenderung masuk sih. Di sini untuk saham Pegas net income di kuartal 1 itu 1 triliunan ya, jauh dibandingkan kuartal 1 tahun sebelumnya 1,8, cuman hitungannya masih cukup gede sih, masih cukup lumayan ya untuk saham Pegas, masih cukup normal pendapatannya di atas 1 triliun walaupun
turun ya, secara valuasi juga nggak mahal-mahal banget, di harga sekarang itu PBV-nya cuma 0,8 ya, masih di bawah 1. Kemudian PER-nya di angka 89 ya, hitungannya nggak mahal-mahal banget juga. Kalau kita lihat neraca keuangannya, balance sheet-nya juga masih cukup sehat ya, walaupun punya hutang, cash-nya juga cukup banyak untuk saham bekas. Jadi tenang aja untuk dividennya kemungkinan nggak absen ya. Dan hitungannya yield-nya lumayan gede sih, 8% lebih dengan dividen per rasio cukup gede juga, 80-an persen ya. Jadi cukup menarik buat dividennya, buat performanya juga walaupun turun ya wajar ya karena harga komoditasnya juga nggak semahal yang tahun-tahun sebelumnya. Cuman hitungannya masih aman sih menurut saya, apalagi kalau kita lihat di sini untuk investor asing ini yang warna hijau cenderung naik ya, dan investor retailnya keluar ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk yang warna biru ini ya individual ya, jadi ini kemungkinan retail itu cenderung turun dalam 1 tahunan terakhir. Harga sahamnya udah lumayan tinggi sih di 1.500-an ya dari angka 1000-an. Ya semoga aja buat patokan mungkin untuk besok ini ya nggak jebol lagi di bawah 1640 itu udah cukup bagus. Walaupun koreksi turun di area support 1640-an atau jaga harga itu malah kesempatan yang bagus buat masuk di saham bekas. Semoga aja bisa rebound naik ya. Dan untuk target price-nya kalau swing di 1800 itu resistnya. Oke, itu untuk saham bekas ya. Disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham PTBA. Udah cukup lama ya nggak kita bahas ini untuk saham PTBA. Harga sahamnya hari ini naik lumayan tinggi 2,95% ya ke level 2790 untuk saham PTBA. Ya untuk teknikalnya masih TikTok kan ini di area support sama resisten, supportnya di 2720 dan resistennya di 2820. Mungkin buat teman-teman yang tadi atau kemarin udah ambil di area support ya di area level ini 2820 mungkin kalau mau taking profit sebagian ya kalau misal besok gagal breakout. Semoga aja sih bisa naik dulu ini untuk sampai TBA ya. Kalau lihat candlenya hari ini juga cukup bagus ya. Semoga aja untuk besok untuk PTBA ini bisa naik dulu nguji resistnya di 2820. Tinggal kita pantau apakah bisa break atau enggak ya. Kalau bisa break, volumenya bagus sih. Disclaimer kalau mau entry, kalau emang tren batu bara mulai balik lagi, bullish ya di sini di 2890 untuk resistnya. Coba kita lihat untuk transaksinya PTBA ya. Hari ini tanggal 14, asingnya juga masuk. Ini 22,4 M. Hitungannya sih cukup banyak ya. Kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya cuma 52 M, ya hitungannya lumayan sih. Asing masuk hari ini di saham PTBA dan belum ada sentimen bagi dividen ya. Kita tunggu aja. Biasanya untuk saham PTBA itu dividennya juga lumayan gede ya untuk yield-nya. Kalau kita cek di sini untuk saham PTBA biasanya itu dikasih dividen dengan wah ini PL rasionya DPR-nya gede sekali ya 292%, jadi 2 kali lipatnya pendapatan net income. Kalau kita lihat laporan kuartal 1 sih turun dan turunnya juga lumayan signifikan sih. Jadi dari segi pendapatan kurang bagus, PER-nya kalau kita disetahunkan, kalau melihat pendapatan kuartal 1 yang sangat rendah, ya mahal ya, PER-nya 20 kali. Kemudian PBV-nya di atas 1 kali, 1,4. Kalau kita lihat di sini sebenarnya untuk neraca keuangannya masih lumayan sehat, cuman kemungkinan dividen yang akan dibagikan nggak segede tahun-tahun sebelumnya. Mungkin seperti itu sih yang bikin harga sahamnya itu kurang menarik ya untuk sekarang, apalagi untuk harga batu baranya belum naik-naik. Newcastle, coba kita lihat ya. Untuk harga batu bara pas video ini kita buat ada masih di level 100-an. Ini udah lumayan ribuan sih dari harga 90-an ya, udah ke 101 pas video ini kita buat ya. Cuman kita cek ini di investing ya, di
pasar komoditi apa tadi kita cek itu? Pasar komoditi Inggris ya ini benderanya. Untuk besok sih mungkin harganya masih di bawah juga ya, belum ada sentimen yang gimana-gimana untuk saham PTBA. Mungkin wait and see aja dulu ya, walaupun hari ini asingnya masuk. Disclaimer sih kalau mau entry kayaknya ada saham yang lebih menarik ya. Mungkin kalau mau entry agak telat kecuali buat teman-teman yang udah ambil di bawah. Di area support ya di sini untuk target price-nya besok kalau naik ya 2820. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang hari ini terbang naik lumayan tinggi ya ke level 117, naik 7,6% lebih ya, hitungannya sih lumayan tinggi untuk kenaikan saham Bumi ya. Dan untuk saham Bumi kalau kita cek di sini berhasil breakout sih dari beberapa kali ini mencoba buat break di atas 114, hari ini berhasil. Kalau misal besok turun ya pantau aja 114 ya, itu jadi support terdekatnya, dan resistnya kalau naik ada di balik lagi di 126. Dan kalau kita lihat secara histori beberapa kali ini untuk saham Bumi mencoba buat break di atas 126 gagal. Berarti hitungannya ini area resisten yang cukup kuat untuk saham Bumi ya. Semoga aja bisa naik ngejar resistnya ini sih untuk waktu dekat ini. Coba kita lihat ya untuk transaksinya gimana. Biasanya sih MG ya untuk saham Bumi itu yang jadi market makernya. Kalau kita lihat di sini hari ini tanggal 14 secara keseluruhan YPCCMG ya. MG-nya net buy ini 15M, kemudian CC-nya net buy juga lumayan banyak 33M. Tapi perlu hati-hati karena hari ini ada yang distribusi cukup banyak ya, yaitu YP sebanyak 100 YP sebanyak 71M ya net sell. Dan kalau kita lihat sebagian broker retail keluar sih, tapi sebagian juga ada yang masuk. Ya berarti untuk besok ya mungkin kalau koreksi turun dipantau aja 114, cuman kalau naik target price-nya di sini ya untuk saham Bumi. Buat teman-teman yang hari ini tadi entry ketika break di atas 114, semoga aja bisa naik dulu di awal market. Jadi kalau mau sebagian diamankan ketika berat buat naik lagi ya nggak masalah, karena untuk saham Bumi juga untuk saya ini kayaknya lebih cocok untuk trading ya. Masih lebih cocok untuk trading walaupun fundamentalnya itu makin bagus. Coba kita lihat ya untuk saham Bumi gimana pendapatan kuartal satunya. Kalau nggak salah sih turun ya, turun dan naik ya. Eh, Kuartal satu itu naik secara kuartalan, cuman turun secara tahunan ini untuk pendapatan Bumi. Eh, Kalau kita lihat di sini untuk profilnya masih masyarakatnya yang pegang cuma 27%, jadi sebenarnya sih cukup menarik ya. Jadi saham yang floating di masyarakat nggak banyak-banyak banget. Kalau kita lihat kepemilikan retail ya sebenarnya lumayan bertambah sih, walaupun nggak terlalu banyak ya untuk penambahan investor retailnya ini. Eh Ya lihat aja besok sih untuk saham Bumi apakah bisa bertahan aja di atas 114. Kalau masih bisa bertahan di atas itu potensinya lebih naik ya untuk saham Bumi ini, dan kalau kita lihat karakternya juga volatilitasnya lumayan. Naik 2-3 poin aja udah lumayan sih di harga 100-an ini. Jadi disclaimer buat teman-teman yang mau masuk. Kalau naik target price atau resistennya di 116 aja, dan kalau turun, kalau mau antisipasi mungkin kalau jebol di bawah 114 ya. Kalau mau antisipasi, kalau enggak juga disclaimer. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS ya. Hari ini koreksinya lumayan dalam. Mirip-mirip seperti Antam. Untuk BRMS hari ini turunnya cukup dalam 4% lebih, dan close-nya pas di pas di area support loh untuk BRMS ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau entry besok bisa pantau ya di awal market.
Kalau langsung hijau dan ada yang jaga harga di 360, 362-an ini sih nggak terlalu masalah sebenarnya kalau mau entry ya. Mudah-mudahan aja bisa TikTok yang seperti ini untuk polanya, tapi perlu antisipasi juga sih sebenarnya kalau sampai jebol di bawah 160-an, apalagi volume jualnya gede ya. Jadi lihat aja untuk besok gimana di awal market ya, dan lihat juga sektor-sektor yang sejenis ya, lihat gimana harga Antam, harga MTKA. Kalau dua saham itu bagus, mudah-mudahan untuk BRMS juga bisa hijau ya. Ini di area support sih, menarik ya untuk saham BRMS. Ini momentumnya cukup bagus. Kalau misal besok hijau, kalau hijau ya. Cuman kalau merah kan berarti ya jangan buru-buru buat entry. Mungkin seperti itu ya. Soalnya kalau merah, tunggu aja nanti habis nutup gap. Berarti di 350 ya, di area 350 itu ada yang cekat atau enggak. Kalau enggak ada, turun lagi di bawah 350. Wait and see aja dulu dan tunggu di 328-an. Oke, mungkin teknikalnya seperti itu ya untuk sampai RMS. Kalau kita lihat di sini untuk transaksi BRMS hari ini di distribusi asing cukup banyak, 30 M ya net sell itu lumayan banyak sih. Kalau kita lihat di sini BRMS ya hari ini tanggal 14 secara keseluruhan kurang bagus didistribusi oleh broker-broker asing. Broker lokal pun juga ada yang distribusi yaitu RF ya. Ini hampir seluruh transaksinya jualan net sell 25,3 M. Kemudian CC versi lokal juga jualan 23 M dan yang nampung ini malah broker-broker retail. Jadi hati-hati ya YP, XL, EXI, NI. Kalau besok turun ya untuk sampai RMS ini tunggu aja di level apa ya, kalau turun ya tadi itu di 350 ya, jangan buru-buru entry. Tunggu di 350 kalau ada yang Jakarta semoga aja mantul naik, cuman jebol di bawah itu wait and see. Kalau mau cut loss disclaimer ya, cuman jangan heran ya kalau misal teman-teman itu banyak yang cut loss keluar di sampai RMS malah harga sahamnya naik. Ya itu karena teman-teman cut loss ya. Ya kalau mau cut loss jangan bareng-bareng lah, kalaupun mau entry juga jangan bareng-bareng ya. Jadi tetap ya tergantung psikologi masing-masing sih. Cuman untuk transaksi hari ini turunnya sampai RMS disertai distribusi investor asing dan ditampung broker-broker lokal. Jadi hati-hati aja kalau besok dibuka merah ya, tunggu di 150-an, jangan langsung HK agak beresiko. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita akan cek saham MTKA yang juga cukup menarik sih sebenarnya hari ini tadi. Turunnya lumayan dalam, cuman ditarik naik lagi. Jadi secara teknikalnya dijaga ini untuk saham MTKA di atas 1760-an ya. Di atas supportnya ya, masih dijaga di area support lah. Ya sebenarnya secara tren ini udah ada indikasi mau bullish untuk saham MTKA ya sebenarnya. Dan kalau kita bandingkan dengan Antam, kenaikan saham MTK ini belum, ya sebenarnya lumayan tinggi juga ya untuk kenaikan saham, untuk saham MTK. Cuman kalau kita lihat history, belum semaksimal Antam lah untuk kenaikan MTK ini. Kita lihat aja besok ya, semoga aja masih bisa bertahan di atas 1760. Ini close di area support juga sebenarnya untuk saham MTKA, jadi momentumnya cukup bagus ya, secara teknikal momentumnya cukup bagus. Kalau bisa hijau sih disclaimer buat teman-teman yang mau entry, semoga aja volatilitasnya tinggi. Dan untuk saham MTK ini sekali naik juga nggak nanggung-nanggung ya, kadang bisa lebih dari 10% itu hal yang biasa. Jadi kalau mau scalping yang menarik. Untuk target price-nya masih di 1990-80-an, jadi lumayan tinggi juga ya. Kalau bisa ke area resist, maka untuk saham MTK itu naik berapa persen ini? 11%, 12%. Jadi targetnya lumayan banget ya kalau bisa riba naik. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini gimana untuk saham MTKA tanggal 14 Mei ini asingnya masuk dengan jumlah yang hitungannya lumayan sih. Setelah kemarin-kemarin cenderung keluar ya di saham MTKA, hari ini masuk 27 M. Semoga aja besok bisa
ngegas ya MTKA. Ya semoga aja bisa naik sih. Ya, kadang kalau naik juga cukup lumayan ya. Kita lihat hari ini ada OD akumulasi 29M dan untuk investor lokalnya didominasi keluar. PD, YP, ODXL ya ini versi lokal net sell, XI, NI net sell dan asingnya akumulasi OD versi asing ini 100% buy di saham MTKA ya. Ya semoga aja ada alasan bisa 100% buy untuk investor asing pakai broker OD di saham MTKA. Di harga sekarang. Jadi ini harganya untuk saham MTKA hari ini dijaga oleh OD versi asing ya. Di close di area support, jadi momentumnya cukup bagus. Menarik sih buat teman-teman yang mau entry, mudah-mudahan bisa mantul naik ya, ngejar 1990-an. Oke, itu untuk saham MTKA. Selanjutnya kita akan cek saham MBMA ini yang juga hari ini naik lumayan tinggi untuk saham MBMA ya, 5%-an lebih. Langsung open gap atas tadi pagi di awal market dan untuk saham MBMA di harga sekarang 360. Tadi polanya gini untuk saham MBMA itu open gap atas, turun, nguji area supportnya di 350-an, dijaga, ditarik naik lagi ya. Jadi untuk supportnya balik lagi di 350 untuk saham MBMA ini. Ya sebenarnya kalau kita lihat historinya dari awal IPO untuk saham MBMA ini hitungannya udah turun juga lumayan dalam. Awal IPO kan di harga berapa ini? Ya di harga 800-an kan dan ini di 360-an sebenarnya secara teknikalnya harusnya menarik ya. Harusnya menarik untuk valuasinya walaupun belum murah-murah banget, tapi menarik sih kalau mau entry di 360-an ini. Kalau naik itu potensi capital gain-nya cukup gede untuk saham MBMA karena kalau naik itu range-nya ada di sini di 420 ya itu naiknya 18% berarti kalau buat resistennya kalau mau entry di area supportnya 350. Ya kalau lihat polanya juga sebenarnya udah ada tanda-tanda buat bullish ya apalagi kalau IHSG mulai naik terus dan MTK juga bisa mulai naik ya kemungkinan MBMA juga mengikuti sih. Kalau kita lihat polanya naik sideways break ya dan kalau misal emang trennya bullish kemungkinan kalau nggak sideways seperti ini kemudian naik ya mudah-mudahan bisa langsung hijau untuk beberapa hari ke depan ya. Untuk target price-nya masih di 420 yaitu resisten kuatnya dan supportnya balik lagi ya di 350. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya MBMA hari ini tanggal 14 Mei net sell 3M-an ya. Tanggal 14 Mei ya bagian retail keluar sih ini XE keluar ya. Walaupun TP juga distribusi 12M ini TP versi asing. Bagian retail masuk juga ya. Ini gimana ini untuk besok ya? Kalau kita lihat market makernya hari ini ada AK masih net B800-an juta. Jadi scalpingan ya untuk AK versi asing. Mungkin masih buat scalpingan sih. Ya buat patokan 350 aja. Kalau nggak jebol di bawah itu mudah-mudahan trennya naik ya. Kalau mau entry disclaimer ya. Cuman bagusnya ya tetap di dekat-dekat 350-an. Di 360 juga nggak terlalu tinggi sih. Jadi disclaimer juga yang mau entry, mudah-mudahan masih ada potensi naik. Untuk target price-nya kalau swing di 420 dan harusnya sih cukup menarik ya untuk saham MBMA di harga sekarang. Kalau kita lihat di sini untuk saham MBMA ada sentimen apa? Kita lihat MSCI pilih MTEL sama MBMA jadi constituent index ya. 4 emiten ditentang. Ya ini sentimen yang lumayan bagus sih. Jadi MTEL sama MBMA. MTEL juga hari ini naiknya cukup tinggi ya. MBMA juga naik, ya itu mungkin karena dimasukkan ke
indeks MSCI yang, middle ya, pertengahan. Jadi market cap nggak gede-gede banget, ya tengah-tengah lah. Menarik juga sebenarnya ya, untuk MTEL juga, naik lumayan tinggi sih, tapi udahan ya untuk MTEL. Nanti coba kita cek, tapi untuk saham MPMA di harga sekarang itu hitungannya secara historinya udah masih di bawah, jadi masih bisa dipertimbangkan lah kalau mau entry. Oke, itu untuk saham MPMA ya, cuman buat patokan mungkin teknikalnya aja, ini di 350 untuk supportnya. Moga nggak jebol di bawah itu. Oke, itu untuk saham MPMA. Selanjutnya kita akan cek saham MTEL yang hari ini juga naik cukup tinggi. Ini juga masuk MSCI ya, medium. Open gap atas di awal market, jadi open gapnya lumayan ya, tinggi. Kemudian naik, uji resistnya di 650, gagal breakout. Jadi ya mungkin buat teman-teman yang udah taking profit di 650, semoga besok koreksi dulu ya. Cuman kalau bisa break di atas 650, ngejar 695 untuk saham MTEL. Naiknya saham MTEL cukup tinggi, 6% lebih. Kita lihat apakah disertai akumulasi. Hari ini tanggal 14 ada BK yang emang akumulasi 15M ya, jadi naiknya ini disertai akumulasi broker-broker asing. BK, AK versi asing masuk, untuk lokalnya net sell ya. Walaupun ada sebagian investor asing masuk, tapi jumlahnya nggak terlalu banyak sih. XL net pay 300 jutaan, EP net pay 172 jutaan. Ya, mungkin ini naiknya karena diakumulasi broker asing dan juga masuk secara news. Sentimennya juga bagus kan untuk saham MTEL. Pendapatannya juga konsisten ya untuk saham MTEL, untuk saham seperti MTEL, Tower, Big itu ya harusnya resiko penurunan net income-nya nggak terlalu tinggi. Malah cenderung konsisten naik ya. Untuk MTEL sendiri pendapatannya di kuartal 1 coba kita cek. Kuartal 1 untuk saham MTEL positif ya. Walaupun nggak signifikan banget sih, secara tahunan masih naik. Dan PBV di harga sekarang 1,5 itu ini udah jauh di bawah ya dibandingkan pas harga awal IPO-nya 4 kali. Kemudian di sini menariknya apa ya? ROE ya, kita lihat ROE-nya pas awal-awal itu 4 kalian lebih. Jadi di bawah 5 untuk sekarang ROE-nya 6 kali. Jadi sedikit perlahan naik ya, perlahan naik. Ya bertumbuh lah walaupun nggak signifikan banget ya, kita lihat sektornya gimana ya, untuk model bisnisnya itu hal yang wajar. Tapi ya harusnya aman sih ya kalau mau masuk di saham MTEL, kalaupun turun di hold terus juga tiap tahun bagi dividen kan. Jadi ya untuk besok sih pantau 106, kok 100, 650 aja. Klik di atas itu ngejar 700, cuman kalau merah wait and see, mungkin nunggu habis nutup gap nanti gimana lihat kondisi market. Oke ya, itu untuk saham MTEL, supportnya ada di 615. Selanjutnya ini kita akan cek saham GoTo. GoTo hari ini koreksi ya 2% lebih ke level 79 ya. Ini kayaknya berat banget buat break di atas 89 ya. Berat banget ini kayaknya untuk saham GoTo buat break di atas 89. Mungkin kalau misal bisa break di atas itu volumenya bagus, mudah-mudahan langsung ngegas ya. Cuman untuk saat ini 79 kalau mau entry sebenarnya agak nanggung, walaupun eh ya kayaknya sih kemungkinan polanya masih sideways ya untuk waktu dekat ya. Mungkin masih konsolidasi seperti ini. Tapi menariknya ya untuk saham GoTo itu kepemilikan retail makin ke sini makin berkurang ya. Jadi kita tunggu waktu aja retail pada keluar jam GoTo. Soalnya ya tergantung psikologi sih, kalau nggak tahanan floating loss terlalu lama ya cut loss aja. Tapi ini sih ya untuk saham GoTo itu menariknya di sini, menariknya detailnya pada keluar. Ya ini yang warna individual kan, yang warna biru itu dalam 1 tahun terakhir ini retailnya keluar, kemudian yang masuk perusahaan lokal.
Cuman ya hati-hati juga sih, ya ini untuk kepemilikan itu kita keluarkan. Di sini yang masyarakat ya maksudnya pengendalinya nggak pegang banyak ya, jadi agak rawan juga kalau untuk jangka panjang ya. Tapi kalau volatilitasnya bagus sih nggak masalah ya kalau untuk trading. Ya kayaknya masih ada potensi buat rebound, tapi untuk waktu dekat ada potensi sideways dulu. Mungkin kalau mau entry lebih bagusnya tunggu kalau bisa turun lagi ke area supportnya 74 ya. Kalau bisa turun lagi ke area situ, kalau enggak ya kamar sih teman-teman kalau mau entry. Untuk resist kuatnya masih di 89. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita akan cek saham BSDE yang hari ini terbang setelah kemarin-kemarin nyungsep terus di distribusi YO ya. Untuk hari ini naik cukup tinggi, 6%-an lebih. Tadi pagi di awal market juga langsung open gap atas, tapi secara teknikalnya ini masih belum bisa break ya di atas 840. Jadi sih kalau besok merah mending taking profit aja yang udah floating profit tadi atau kemarin ambil di bawah ya. Karena ini gagal breakout, belum berhasil breakout sih. Tinggal kita lihat besok di awal marketnya gimana. Plus di 840 itu di area resistannya pas. Jadi kalau besok naik, ada yang jaga harga di atas 840, 845 ya disclaimer kalau mau masuk ya. Untuk scalping trading juga mudah-mudahan volatilitasnya tinggi. Tapi kalau merah wait and see aja dulu. Kalau kita lihat di sini coba untuk sampai SDE gimana, apakah YO distribusi lagi? Kalau kita lihat sih enggak ya. Jadi hari ini mungkin karena YO-nya enggak distribusi lagi, harga sahamnya bisa rebound naik. Apalagi di harga sekarang kan valuasinya malah tambah menarik lagi ya. Udah turun cukup dalam dari harga tertingginya kemarin. Eh untuk BSDE. Di harga sekarang itu PBB-nya 0,4. 0,4 ya rendah, pair-nya cuma 4 kali. Jadi nggak masalah sih. Sebenarnya kalau mau masuk juga nggak mahal banget, cenderung murah. Tinggal nanti kita lihat kuartal satunya gimana ya. Kalau kuartal satunya positif, maksudnya bertumbuh, ya walaupun agak ini eh ya walaupun agak apa ya, nggak bisa diprediksi juga ya untuk sektor seperti BSDE nanti pendapatannya gimana, tapi ya ini sih, buat patokan mungkin lihat di awal marketnya gimana ya, secara teknikalnya aja. Oke, itu untuk saham BSDE, kalau merah wait and see karena supply cukup dalam, cuman kalau tetap masih mahal juga nggak masalah sih, di harga sekarang valuasinya juga sangat murah. Oke, itu untuk saham BSDE. Selanjutnya kita akan cek saham CTRA yang harga sahamnya juga hari ini naik cukup tinggi. Setelah kemarin beberapa kali itu dijaga di area supply-nya 950, hari ini naik ya. Naik rebound close di 100 1020. Terlihat fundamentalnya sangat bagus, performanya naik ya. Valuasinya juga menarik, neraca keuangannya juga lumayan menarik untuk saham CTR, jadi secara fundamental nggak masalah. Yang masalahnya apa ya? Nggak ada sih sebenarnya ya. Jadi kalaupun hold juga nggak terlalu masalah sih. Kalau besok naik buat scalping trading, target price-nya di 1045 aja. Kalau mau taking profit ya, kalau nggak juga nggak masalah. Semoga aja bisa breakout ya kalau nggak taking profit. Cuman kalau gagal breakout mending taking profit aja. Takutnya kalau koreksi nanti bisa nyicil lagi di harga yang lebih bawah. Jadi mengamankan profitnya itu lebih lebih apa ya? Kayaknya lebih utama sih kalau melihat kondisi global yang penuh ketidakpastian kan dengan Presiden Amerika Donald Trump yang tiba-tiba bikin statement yang bikin harga market sangat etik volatile ya mending diamankan aja. Udah floating profit ya. Oke, itu untuk saham CTRA ya, lihat transaksinya hari ini gimana. Coba kita lihat ya untuk saham CTRA. Hari ini tanggal 14 secara keseluruhannya sih retail-retail sebagian keluar dan investor asingnya masuk.
ZP Netbet 7,2 M. Untuk lokalnya sendiri ada LG, YP yang juga akumulasi ya, dan retail-retail keluar harga sahamnya naik. Potensi untuk besok naik dulu nguji 145 ya, pantau level 140-150. Oke, itu untuk saham CTRA, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.